transferan itu kita menganggap bahwa si anak baru ini adalah adik kita. Nah, perasaan terhadap adik kita itu kita bawa ke ruang kerja, ya kan? Nah, akhirnya apa? Timbul perilaku-perilaku, emosi-emosi, reaksi-reaksi yang mirip dengan kita reaksinya ke adik kita di rumah. Sehingga tidak sengaja atau kita tidak menyadari bahwa perilaku-perilaku kita itu agresif kepada si anak baru itu, atau secara nggak sengaja, secara nggak sadar kita memfitnah, secara nggak sadar, secara nggak sengaja kita jahat sama dia. Nah, waktu kita sudah melakukan itu, kita kadang-kadang heran, loh kenapa ya aku bisa melakukan itu? Tapi ada juga yang kita nggak sadari dan orang lain yang nge-feedback. Jadi anak baru itu bilang, kamu kok jahat sih? Kita bilang, aku nggak jahat kok. Gitu. Karena perilaku-perilaku itu kita nggak akui. Gitu. Jadi itu yang dinamakan shadow, Mas. Dalam contoh-contoh kasus yang lebih ekstrim nanti kita bisa jelasin. Tapi paling nggak prolognya begitulah. Intinya begitu. Jadi ada bagian dari diri kita yang kadang-kadang kita nggak akui, yang kadang-kadang itu menimbulkan suatu perilaku yang tidak sama dengan diri kita yang biasanya tuh. Ya. Oh gitu. Jadi itu tadi yang saya tandai ya kata-katanya, perilaku dari kita yang tidak kita sadari atau bagian dari diri kita yang tidak kita sadari. Kok bisa seperti itu sih? Kok bisa tidak disadari? Ya, kenapa nggak disadari gitu ya? Kembali lagi, tadi kita punya norma-norma di dalam keluarga kan. Kita punya waktu kita kecil kita udah diajari tentang norma-norma, boleh begini nggak boleh begitu kan. Nah, artinya kita nggak boleh tuh melakukan hal-hal yang negatif kepada adik kita. Itu norma dari keluarga kita, diajari seperti itu. Sehingga kebencian kita terhadap adik kita itu kita repress, Mas. Nah, di-repress dalam ketidaksadaran. Sehingga perilaku-perilaku itu diri kita yang lain itu, bagian diri kita yang lain itu, yang namanya shadow itu nggak kita sadari karena kita itu kalau keluar nggak boleh. Jadi itu bertentangan dengan norma kita, nggak sesuai dengan topeng yang kita kenakan dalam penerimaan sosial gitu loh. Sehingga akhirnya kita repress dalam ketidaksadaran. Tapi lama-lama ya shadow itu akan menunjukkan jati dirinya sebenarnya untuk mengekspresikan. Gitu. Karena udah lama nggak diekspresikan kan, nggak diselesaikan juga. Akhirnya dia menjadi sesuatu yang menguasai. Itu sih Mas. Nanti kalau lebih detailnya nanti bisa saya ceritain dari awal. Oke deh. Gitu, kalau gitu gini nih, biar yang lain juga bisa menyimaknya. Gimana kalau dijelasin dari awal lagi deh? Yang lebih runtut ya? Lebih runut, lebih terstruktur sehingga banyak miss di berbagai ini istilahnya ini apa nih? Ini maksudnya apa nih Mas Danang ini? Ya ayo dah. Biar kita memang bikin blank dulu Mas. Ini teorinya Mas Haji nih, bikin blank dulu. Oke. Poin yang pertama adalah, pernah nggak Anda mendengar, melihat, menyaksikan orang-orang yang Anda anggap sebagai orang yang punya perilaku yang baik, normanya agamanya kuat, lalu juga dia adalah sosok figur gitu ya. Tapi ternyata di lain sisi dia mempunyai suatu kecenderungan perilaku, sikap yang itu berkebalikan dengan yang dia tampilkan di publik. Ya, kalau misalkan Anda pernah dengar ya beberapa hari ini, Anda mungkin pernah dengar seorang yang terkenal dalam hal agama dan dia juga adalah anak yang cerdas, pintar, yang itu juga tidak hanya terkenal di dalam negeri tapi juga luar negeri, yang ternyata melakukan pencabulan 30 orang, 30 perempuan gitu loh, yang dikenalnya gitu. Nah, ini kan kontras sekali dengan identitasnya sebagai seseorang yang terkenal dalam konteks agama, ya. Nah, pernah nggak Anda membaca itu gitu? Kalau iya, itu tidak cuma satu, tapi ada juga kasus-kasus yang lain. Ya, kasus-kasus di mana misalkan seorang motivator ternyata juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dia menasihati tentang kebaikan, tentang kesopanan, tentang norma-norma yang baik, tapi dia melakukan hal yang sebenarnya sebaliknya gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang menghancurkan dirinya. Dan itu kuat sekali, dorongan-dorongan itu kuat sekali gitu ya. Kadang-kadang dia menyadari, kadang-kadang juga enggak. Ya beberapa orang begitu. Menyadari itu dalam hal gini. Dia mengakui tuh ada yang bagian diri dia yang jelek itu. Tapi ada juga yang enggak mengakui. Dia singkirin tuh eksistensi dari dirinya yang jelek itu dengan cara ya aku enggak memiliki itu. Dia menyangkal gitu. Ada banyak contoh yang bisa kita paparkan di situ. Ya jadi banyak orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya kelihatannya istimewa, tapi ternyata di balik itu memiliki sesuatu aib ya, sesuatu perilaku yang
sebenarnya kebalikan dari itu. Nah, keberadaan perilaku itu, ya, atau yang kita sebut tadi adalah shadow, itu bisa karena kita kita sadari bahwa emang ada sih bagian dari diriku yang memang jelek seperti itu dan aku masih belum bisa ngatasin itu. Atau juga kita bisa menyadari itu dari feedback dari orang lain. Jadi orang lain memberikan feedback kepada kita bahwa kamu itu jahat banget ya, kamu itu judes banget ya, jutek banget ya. Nah, kalau kita itu paham, oh iya, kayaknya benar nih kata-kata orang itu. Karena perilakuku seperti ini, kayaknya iya benar sih. Tapi ada juga, enggak, aku enggak begitu. Kamu tuh yang berlebihan nilai aku, dan seterusnya. Nah, berarti sebenarnya shadow ini bisa kita sadari, bisa kita nggak sadari. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, apa yang membuat kita mengalami hal ini? Yang membuat kita mengalami hal ini apa? Kenapa ada bagian dari diri kita yang tiba-tiba menguasai kesadaran kita yang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak kehendaki, sebenarnya tidak kita maui gitu. Nah, urutannya begini. Jadi manusia itu lahir dengan tuntutan-tuntutan. Yang lingkungan yang pertama yang menuntut kita adalah orang tua. Orang tua menuntut kita untuk sesuai dengan apa yang mereka mau, gitu. Dan menyingkirkan apa yang mereka nggak mau. Jadi perilaku kita itu nggak boleh ketika mereka nggak mau, gitu ya. Nah, orang tua yang sehat mungkin akan mengakui perilaku kita yang natural, yang itu akan mereka izinkan untuk terjadi. Tapi ada juga orang tua yang saklek ya dalam norma. Jadi kalau kamu begini, kalau kamu melakukan ini, kamu nggak boleh sama sekali ya. Jadi kalau misalkan bersikap kasar, misalkan teriak-teriak, itu nggak boleh sama sekali, di-repress. Jadi anak itu diminta untuk nge-repress, untuk menekan perilaku-perilaku yang sebenarnya alamiah. Anak-anak siapa sih yang nggak teriak-teriak? Anak-anak siapa sih yang nggak lari-lari gitu ya? Tapi itu sama orang tuanya di-repress, ditekan. Sehingga itu yang dinamakan dengan dia harus taat pada norma. Nah, normanya norma apa? Norma keluarga, norma orang tua yang pertama. Nah, semakin dia besar, semakin dia dewasa, di situ dia perlu untuk menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan normanya. Akan tapi tidak semua orang ya diajari untuk memahami sebenarnya maksud baik dari norma itu apa. Dan juga memahami bagaimana sih caranya menyalurkan ya keinginannya, hasratnya dalam cara yang baik, dalam cara yang benar. Sehingga dia hanya memahami norma itu aja dan hanya yang sesuai dengan norma. Nah, namanya persona. Nah, kita itu belajar dari kecil itu untuk menampilkan topeng-topeng yang sesuai dengan norma, tapi tidak mengakui adanya diri kita yang lain, ya kebencian, hasrat ingin marah dan sebagainya itu karena tidak sesuai dengan norma. Nah, harusnya sebagai seorang orang tua yang baik, marah itu boleh sebenarnya, teriak itu boleh, gitu loh. Tapi dalam cara yang benar, marah itu boleh kok, tapi kamu jangan menghancurkan benda, gitu. Dalam misalkan anak saya ini, marah itu nggak apa-apa kok, tapi kamu nggak boleh banting-banting mainanmu, gitu. Jadi kita mesti lakukan, pahami bahwa marah itu adalah hal yang normal, sedih itu adalah hal yang normal, ya, cemburu adalah hal yang normal, tapi perilakunya itu harus seperti apa, itu loh, ekspresinya harus seperti apa. Nah, karena orang tua tidak mengajari itu, maka si anak ini tidak mengekspresikannya dengan benar. Ya, dia akan menekan itu, tidak diekspresikan, ditekan. Dan itu lama-kelamaan akan menjadi suatu kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang ditolak, ya, peristiwa-peristiwa masa lalu yang ditolak, ya, terus sensasi-sensasi yang ditolak, ya, yang akhirnya itu semakin lama semakin kuat. Tapi karena dia di-repress, dia ada di pojok di situ. Kira-kira begitu, Mas Aji. Mungkin ada pertanyaan untuk memperdetil ya. Ada, jelas ada nih pertanyaan. Misalnya begini, saya sederhanakan dari pengalaman saya kecil ya, Mas Danang ya. Saya kecil dulu bandel ya, bandel, nakal. Bandelnya saya nakal itu ya nakalnya cowok lah, misalnya manjat-manjat pohon tetangga, manjat pagar, manjat genteng gitu ya. Sampai suatu ketika ketahuan ibu saya, yang mana ibu saya tuh malu kalau saya tuh nakal terhadap tetangga-tetangga saya, misalnya manjat di genteng rumah tetangga. Saya dijewer habis-habisan di depan teman-teman sepermainan saya ketika kecil dulu, sehingga saya
mengalami kayak semacam efek jera. Saya tidak melakukan itu lagi. Tetapi dorongan itu ada, dorongan untuk manjat itu ada. Tetapi terkekang oleh norma yang tekankan oleh ibu saya supaya saya tidak melakukan hal yang seperti itu. Apakah itu yang akan menjadi cikal bakal shadow begitu, Mas? Iya, itu yang akan menjadi, sebenarnya shadow itu adalah tools ya, dalam diri kita itu sudah ada tools, tapi isinya itu akan membuat shadow-nya itu akan lebih besar dan lebih ganas, atau shadow-nya itu bisa bersahabat dengan kita, itu masalah yang lain. Itu tergantung bagaimana kita mengelola itu. Tapi kalau misalkan itu ada dorongan-dorongan seperti itu dan itu sangat mengganggu perasaan kita, atau juga mungkin mempengaruhi perilaku, ya kemungkinan shadow-nya mengganggu. Shadow-nya belum tuntas tuh di situ dengan pengalaman-pengalaman itu. Bagaimana jika begini, norma itu ya kalau misalnya kita kalau pakai pandangan yang lain ya, bukan Jung ya, ada yang dinamakan introjection ya. Bagaimana misalnya introjection ibu di dalam diri saya itu begitu kuat sehingga norma kesopanan itu sangat mengekang sekali ya keinginan saya untuk sedikit ngebandel lah gitu, Mas. Apakah itu? Ya, jadi sebenarnya yang saya maksud dengan konsep dengan bayangan atau shadow ini adalah bukan karena dia nggak menerima normal, tapi karena dia tidak mengakui perasaannya sendiri, Mas. Artinya gini, ketika Mas Haji marah sama ibu gitu ya, Mas Haji harus mengekspresikan itu dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk tentu saja dalam bentuk yang sopan gitu loh, ngomong gitu. Tapi karena norma, kembali lagi ya, norma keluarga beda-beda. Ngomong pun nggak boleh, jadi kemarahan itu ditekan tuh, Mas. Kemarahan itu nggak diakuin. Makanya kalau saya bilang sama anak saya, kamu boleh malah, ayo marah, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh banting-banting barang seperti itu. Kamu boleh genggam-genggam tanganmu, terus kamu ngomel, nggak apa-apa. Gitu. Tapi nggak boleh kamu neriakin mamimu kayak gitu. Itu nggak sopan namanya. Gitu. Nah, jadi harus ngomong. Nah, itu kalau misalkan itu nggak boleh juga sama orang tua, maka nggak ada pilihan lain kan. Sebagai anak kita mengekang, merepress ya, mengekang perasaan itu dan mengingkari perasaan itu ada kan. Nah, semakin dia diingkari, semakin dia ditekan, maka dia akan semakin kuat eksis di situ. Karena dia nggak terekspresikan gitu, Mas. Dia akan ke tempat pembuangan ya, ke tempat recycle bin gitu loh. Dan semakin lama semakin kuat di sana. Mas. Saya mungkin termasuk tidak berani ngomong ya, tidak berani ngomong sebab kalau ngomong langsung kamu anak bandel, kamu anak durhaka, kamu berani ngomong. Nah, akhirnya saya mengekspresikan dalam bentuk lain, misalnya saya minggat atau saya cabuti tanaman yang ada di rumah, saya merusak sesuatu. Itu gimana? Iya. Itu shadow, Mas. Jadi shadow yang lagi aktif gitu maksud saya. Shadow akan tetap ada, tapi shadow yang lagi aktif dan dia butuh ekspresi. Karena gini, Mas, ketika kita itu bermasalah dengan shadow itu. Jadi shadow itu butuh ekspresi atau dia merasa ada masalah di dalam dirinya gitu ya. Nah, karena kita punya kecenderungan nih mekanisme pertahanan diri di mana ketika kita mengakui kita merasa sakit ya, ketika kita memunculkan ingatan itu kita merasa sakit, maka kita mencoba untuk menipu diri. Dalam hal ini mekanisme pertahanan dirinya bisa dengan represi ya, menekan lagi, atau yang lebih kompleks adalah dengan displacement ataupun dengan proyeksi. Displacement berarti kita marah-marah sama benda, ya menghancurkan barang-barang gitu ya. Kalau proyeksi adalah kita memindah objek itu keluar, sehingga kita marahnya itu ke orang tertentu. Ya, misalkan nih, kalau Mas Aji nih marah sama mama gitu ya, marah sama mama ya, tapi itu dipendam lama gitu ya. Ketika Mas Aji udah besar tuh, karena shadow-nya sudah eksis, maka mudah sekali untuk membenci orang lain. Misalkan sosok yang mirip mama gitu. Misalnya atasan itu ada yang perempuan tuh. Otoritas ada yang perempuan tuh. Kalau sama orang perempuan yang otoritas dalam kantor, itu benci banget tuh. Nah, itu berarti sebenarnya kita memindah proyeksi kita terhadap shadow kita ke objek eksternal yang mirip dengan tema kita. Karena kita itu nggak nyadari seperti itu. Nah, dalam konteks yang lain, ya tergantung nih ya, nanti akan saya jelaskan tuh. Kalau misalkan ada dalam lingkungan temanya tema rasis, dia lebih fokus kepada
rasisme. Jadi misalkan ada orang di luar sukunya, di luar kulitnya, itu dia benar-benar benci sama mereka. Nah, tergantung itu. Jadi bagaimana ego ini memfasilitasi proyeksi dari shadow ini, ya tergantung masing-masing orang. Oh, Jadi ada gitu. juga yang misalkan agresif, misalkan dia di lingkungan-lingkungan yang norma untuk sopan santun nggak ada dan dia tahu caranya untuk melampiaskan adalah dengan memukul. Nah, dia melampiaskannya ke situ. Atau ada juga yang nggak seperti itu, tapi dia percaya pada klinik ya, percaya pada konsep kesurupan. Maka kesurupan itu akan menjadi ekspresi shadow itu, Mas. Jalan Iya, ekspresi shadow. Okay. Betul, tergantung dari orangnya, tergantung dari budayanya juga, tergantung dari coping mekanisme dari ego itu sendiri. Jadi bentuk ekspresinya berbeda-beda. Saya ada 2 pertanyaan, tapi biar Arista dulu. Oke, nah pertanyaannya tadi kan dikatakan bahwa setiap orang pasti memiliki shadow. Bagaimana cara kita mengenalinya? Apakah itu shadow ataukah bukan? Sehingga kita bisa memanfaatkannya menjadi bisa lebih baik lagi. Nah, sebelum ke sana, pertanyaan kedua adalah apakah setiap shadow itu negatif sifatnya? Ada nggak shadow yang ternyata itu positif untuk diri kita? Jadi ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Mengenali tadi ya. Oke, jadi cara mengenali sebenarnya gini, seperti yang saya bahas kemarin-kemarin ya, bahwa sebenarnya kita tuh nggak bisa mengenali tuh, bawah sadar kita tuh nggak bisa mengenali. Aktivitasnya kita nggak bisa mengenali. Sampai kita melihat perilakunya tuh. Jadi ketika bawah sadar sudah bermanifestasi dalam bentuk perilaku dan perasaan, maka kita baru bisa mengenali bahwa kerja bawah sadar itu kayak gitu. Misalkan nih, kalau Anda lihat nih, di meja saya ini berantakan banget. Kalau saya habis kerja, tapi pagi istri saya membersihkan kan gitu tuh, rapi semuanya. Nah, nanti saya bisa tuh kenali, oh berantakan banget. Nah, itu saya bisa kenali ya, ternyata cara berpikir saya berantakan. Jadi nggak urut gitu loh, Mas. Itu cara berpikir bawah sadar saya seperti itu. Kalau Anda lihat di laptop saya, kalau Anda periksa-periksa laptop ya, itu file nggak karu-karuan tuh. Nanti yang bersihin istri saya, misalkan. Nah, itu berarti cara kerja saya itu nggak karu-karuan. Nah, saya nggak bisa tahu sampai hasilnya kelihatan. Sama dengan shadow kita, Mas. Nah, berapa orang yang kita udah musuhi nih? Berapa orang yang benci kita? Ya, padahal orang lain, misalkan teman kita, orang lain nggak benci sama dia. Padahal dalam setting yang sama. Ya, ada berapa banyak orang yang kita benci? Berapa hal yang kita salahkan? Nah, kita baru tahu itu oh ternyata hasil kerja shadow itu seperti itu. Baru tahu setelah itu seperti itu. Atau yang kedua adalah feedback. Ya, feedback dari orang lain nih. Oke. Jadi feedback yang negatif ya dalam hal ini ya. Umpan balik yang negatif dari orang lain itu kayak apa ke kita? Nah, kadang-kadang kita ngingkari kan? Kadang-kadang kita ngingkari. Tapi kalau kita mau open mind, oh ternyata iya ya, saya punya kecenderungan itu. Ya. Denial yang gitu ketiga, ya? Denial. Yang ketiga adalah, kalau kita punya kesadaran tinggi, maka kita akan merasa, iya ya, kayaknya ketika aku berhubungan dengan orang ini kok berbeda ya. Ketika aku berhubungan dengan orang ini, perasaanku netral. Tapi kalau aku berhubungan dengan orang ini, kok ada perasaan marah, mangkel. Tapi aku nggak tahu kenapa. Padahal orang ini nggak pernah buat salah sama aku. Kenapa ya? Gitu. Nah, berarti di situ ada shadow yang lagi bekerja tuh. Nah, dengan tema-tema tertentu. Dari situ, karena kita punya kesadaran yang tinggi, maka kita punya kemampuan untuk mengkoreksi itu. Gitu. Saya ambil contoh seperti ini, Mas Danang ya. Melanjutkan pertanyaan saya tadi. Ini kan tadi dia tidak bisa dikenali sampai dengan kita mendapatkan feedback dari perilaku yang kita lakukan atau dari pengamatan kita terhadap perilaku, betul gitu ya? Iya. Contoh seperti ini ya. Anggaplah ada suatu case seorang anak lelaki, dia tidak suka dengan ibunya. Dia tidak suka itu bukan pada konten dari komunikasi yang diberikan terus kepada ibunya, melainkan dari cara ibunya dalam mendidik yang terkesan otoriter, kan begitu. Nah, ketika dia bekerja, di antara sekian atasan senior itu, ada beberapa yang mungkin bisa dikatakan otoriter, dan dia tidak bisa menjalin komunikasi yang baik, mengalami kesulitan berkomunikasi terhadap atasan-atasannya yang otoriter ini. Apakah itu juga suatu cara dalam mengenali shadow? Ya, betul. Itu suatu cara dalam mengenali shadow kalau kita punya awareness tentang diri kita yang tinggi ya. Tapi kalau kita nggak punya awareness diri yang tinggi, maka kita yang ngalir aja. Kita nggak ngerti bahwa itu bermasalah karena kita. Gitu. Karena sistem diri kita itu mekanisme pertahanan diri biasanya kita melakukan
denial, pasti itu ya. Terus yang kedua adalah proyeksi, bahwa yang salah bukan aku tapi orang itu. Selalu begitu. Iya. Begitu, okay. Kalau ada orang yang selalu menyalahkan orang lain, berarti shadow-nya lagi aktif tuh di situ. Shadow-nya lagi menguasai itu. Pokoknya orang ini kok nyalahin orang lain terus ya pekerjaannya. Meskipun orang lain salah loh ya. Tapi kan sebagai manusia kita tahu bahwa situasi itu tidak hanya orang lain yang salah, tapi kadang-kadang kita juga yang salah. Atau orang lain salah kita respon berlebihan sehingga konflik itu terus terjadi. Karena ada orang yang meresponnya berbeda, konflik itu selesai sebenarnya. Nggak jadi konflik gitu loh. Konflik itu kan terjadi karena ada dua orang yang saling ngeyel kan. Gitu loh. Kalau ada satunya nggak ngeyel, nggak jadi konflik kan. Jadi bullying mungkin. Jadi penindasan. Tapi nggak kerasa ditindas juga kan. Akan selesai kan. Maksud saya gitu loh ya. Tadi pertanyaannya belum terjawab. Jadi bisa. Sebelumnya. Yang pertanyaan kedua tuh apa, Mas? Apakah gimana cara... Oke. Apakah shadow itu selamanya negatif? Ada nggak shadow yang membuat kita menjadi lebih baik lagi atau positif sifatnya? Oke. Kalau Anda Mas Arista pernah mendengar sahabat Rasul ya, yang beliau adalah seorang yang kejam, pemarah ya, dan dia adalah orang yang sangat tegas sekali. Nah, ketika Islam itu dia tetap seperti itu, tapi dalam konteks yang tepat. Jadi shadow-nya itu dipakai dalam konteks yang benar gitu loh. Anda mungkin boleh marah, ya, jadi orang yang pemarah, tapi pemarahnya menjadi produktif. Gitu. Nah, shadow akan tetap bersama kita, akan tetapi bagaimana cara kita mengendalikannya itu tergantung bagaimana kita melakukan istilahnya mekanisme pertahanan dirinya. Jadi kalau kita tidak mengakui bahwa ada yang marah dalam diri kita, ada yang menggerakkan diri kita, maka kita nggak bisa mengendalikannya. Kalau kita nggak mengakui, sebelum mengakui harus menyadari dulu. Setelah menyadari, mengakui, baru kita bisa train ya, mengendalikannya. Nah, jadi itu tetap akan menjadi energi, Mas. Kayak misalkan Oprah lah ya, Oprah Winfrey, ya, di mana dia pernah diperkosa, di mana dia pernah ditindas ya. Nah, dia punya trauma masa lalu terhadap keluarga dan juga seorang laki-laki. Tapi ketika dia sudah finish dengan dirinya, shadow itu nggak hilang, Mas. Shadow itu tetap sama dia, akan tapi dia buat ya untuk untuk membantu orang lain, bagaimana caranya agar tidak seperti dia, gitu loh. Agar tidak seperti dia, sehingga dia tersemangati sekali tuh bikin acara yang membela hak-hak kaum perempuan atau membela hak-hak orang yang tertindas. Shadow itu akan tetap bersama kita. Atau contoh lain, Mas, kita sebagai seorang psikoterapis ya, misalkan saya sebagai seorang psikolog, saya punya trauma-trauma di masa lalu yang itu kadang-kadang mirip dengan klien saya nih. Tapi ketika saya belum selesai dengan diri saya sendiri, maka saya akan merasa cemas ketika mendengarkan cerita-cerita yang mirip dengan tema-tema saya. Saya akan takut, mungkin akan memberikan langsung pendapat judgement yang itu sifatnya emosional, misalkan seperti itu. Tapi ketika saya sudah ngerti shadow saya seperti itu dan saya bisa mengakui, lalu saya bisa melatihnya, maka saya lebih sadar, oh kayak gitu ya, aku pernah ngalamin tuh dulu. Jadi sebenarnya kalau begini nanti bisa begini. Jadi kita mengalami counter transfer memang dalam hal ini istilahnya counter transfer ya. Kita memang mengalami counter transfer, tapi counter transfernya itu positif. Jadi aku bisa ngerasain ya, bukan mengerti, tapi aku bisa ngerasain apa yang kamu rasa. Tapi rasa itu sudah aku bisa handle. Lalu caranya begini loh. Nanti aku bisa tuh nyelami ini dan sebagainya. Nah itu shadow-nya tetap sama kita tuh Mas, tapi itu menjadi sumber daya, resources, bukan menjadi bukan menjadi sesuatu beban, tapi menjadi sumber daya yang menguatkan sebenarnya. Kira-kira begitu, Mas Arista. Apa sih bedanya shadow dengan trauma kalau seperti itu? Shadow dengan trauma, menarik. Ya, shadow sama trauma. Nah, trauma sendiri itu kalau bahasa awamnya itu kan luka psikologis ya, tapi sebenarnya kalau arti trauma sendiri itu adalah merujuk pada suatu event traumatik, itu sebenarnya trauma. Okay. Tapi yang dimaksud dengan orang awam namanya trauma itu adalah luka psikologis. Nah, luka psikologis yang nggak terobati, luka psikologis yang tetap dipendam, maka itu energinya akan ngalir ke shadow. Oh gitu. Ngalir ke shadow. Karena apa? Dia disingkirin gitu loh, nggak diakuin gitu loh. Akan menjadi rombongannya dengan rombongan si sakit hati itu tadi. Jadi si shadow ini kalau kita analogikan lagi gitu ya, ada rombongan-rombongan sakit hati di situ tuh, yang akan menjadi, yang akan semakin lama semakin besar akan menuntut eksistensi tuh, menuntut ekspresi tuh. Jadi seperti itu.
Jadi kayak seperti di dalam suatu organisasi, Mas ya. Jadi shadow ini seperti suatu barisan sakit hati gitu ya. Misalnya orang-orang yang tersingkirkan dari sistem, orang yang orang-orang tersingkirkan. pakai, orang yang dia suaranya tidak didengarkan. Akhirnya masuklah kelompok seperti itu. Mungkin begitu maksudnya. Iya. Betul. Akhirnya jadi pemberontak tuh, Mas. Narik yang lain juga tuh. Jadi narik anggota-anggota yang lain tuh. Semakin lama semakin saat ketika tidak disadari oleh si organisasi ini sendiri, mereka bisa membuat sesuatu yang berbeda daripada tujuan organisasi yang sebenarnya gitu kalau saya analogikan dalam organisasi. Betul, ketika pemimpin lemah, ketika sistem goyah, maka shadow itu akan mengambil alih tuh. Karena dia akan merasa butuh ekspresi, butuh eksistensi untuk mengambil alih sistem. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang anggaplah peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa buruk, jika itu tidak diakomodir dengan baik pun, dia akan bergabung ke itu tadi, ke barisan sakit hati tadi. Barisan sakit hati itu, betul sekali. Jadi untuk mengelola itu tentu saja kita mesti dalam teknik-tekniknya ya, kita mesti mengekspresikan, mesti merelakan, mesti dalam tanda kutip menggabungkan hitamnya itu selama ini kita singkirin menjadi satu sistem bagian dari diri kita bahwa kita utuh dengan itu. Jadi bagian dari itu. Baik, ini menarik sekali Mas Danang ya. Tetapi begini, ini masih terkait dengan mengenali shadow, tentang asal mula dan bagaimana cara mengenali shadow. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya langsung ke Mas Danang, boleh dipersilakan dulu. Boleh. Saya kasih contohnya ya. Silakan kalau yang ingin bertanya di unmute dulu mic-nya. Bisa bergantian satu-satu. Masih dalam tema mengenali dulu, memahami ini shadow ini apa sih? Cara mengenalinya gimana? Kalau belum ada pertanyaan, saya kasih contoh dulu biar nanti akan terstimulus terstimulasi ya. Boleh. Karena contoh konkretnya nanti biar kena. Jadi saya beberapa bulan yang lalu ya saya tugas di pulau gitu ya. Pulaunya angker gitu Mas. Katanya orang-orang angker karena di situ ada kuburannya. Nah, ada tuh rombongan dari WNI yang ke situ, kita lagi lakukan dukungan psikososial gitu. Yang kesurupan tuh Mas, dua orang kesurupan. Gitu. Dua orang kesurupan. Nah, ternyata ketika diobatin pun nggak sembuh. Gitu. Dibaca-bacain tambah dadi gitu. Kalau bahasa Jawa itu semakin parah gitu. Ya. Nah, akhirnya dipanggillah saya dan saya lakukan wawancara tuh sama pacarnya. Ternyata si Mbak ini, contohnya satu aja dulu ya. Si kesurupan kan dua, satu aja dulu. Si Mbak ini ternyata dia mau nikah gitu ya, mau nikah sama orang yang lain agama, tapi nggak disetujui sama sama si calon mertuanya, ya, sama calon mertuanya nggak disetujuin, tapi dia udah bertekad untuk nikah tuh sama si laki-lakinya Hindu, si perempuannya Islam. Nah, di dalam hatinya ya pingin si laki-lakinya masuk Islam. Tapi si laki-lakinya ini pingin dia masuk Hindu. Jadi konflik nih. Tapi mereka nggak bisa pisah. Dan sudah menentukan untuk menikah dalam beberapa hari setelah pulang dari situ. Nah, itu kan jadi konflik kan? Jadi konflik. Nah, sedangkan dia harus ngomong ke orang tuanya bahwa si pacarnya ini nggak bisa masuk Islam. Nah, itu kan nunggu nanti. Awal-awal masuk situ, ya, karena fisiknya lemah dan sebagainya, lalu di situ juga pulaunya angker banget, terjadi kesurupan. Nah, dalam kesurupannya itu dia mewujud menjadi seorang ibu-ibu gitu ya. Dan setelah saya tangani, ya, dia ngomong bahwa agak-agak sadar gitu, dia ngomong bahwa dia melihat ibu-ibu atau nenek-nenek gitu. Dan nenek-nenek itu menakutkan. Nanti akan ketemu bahwa sebenarnya nenek-nenek itu adalah proyeksi dari ibunya. Yang dia takut kalau ngomong sama itu, dan itu proyeksi dari ketakutan sama ibu mertuanya gitu. Nah, ketika dia masih menyimpan itu, maka simptom gejalanya itu menjadi kesurupan itu tadi, Mas. Simptom gejalanya menjadi kesurupan itu tadi. Nah, ketika saya lakukan
saya lakukan dealing ya sama objek itu, sama sesuatu itu, saya melakukan dealing sama sesuatu itu, lalu dia sudah agak sadar, yang kemudian dia akan kesurupan lagi nantinya, ya. Akhirnya saya ngomong sama orang itu, si anak itu saya ngomong, ya, tapi dia menyangkal pengalaman itu. Dia menyangkal pengalaman itu bahwa enggak kok, saya baik-baik saja kok, gitu ya. Saya nggak ada masalah dengan itu. Saya akan terima semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata waktu 2 hari sebelum pulang, sebelum kita dipulangkan dari pulau itu, dia kumat lagi, dia kesurupan lagi. Ya. Ketika dia kesurupan, itu tambah parah, Mas. Kenapa? Karena dia akan mau nggak mau akan menghadapi kenyataan bahwa dia harus mengakui shadow-nya itu. Dia harus mengakui kekhawatirannya itu. Dia harus mengakui ketakutannya ketika dia bertemu dengan mertua ataupun orang tuanya. Gitu. Sehingga proyeksinya adalah yang paling aman adalah kesurupan. Mengeluarkannya, unek-uneknya semuanya itu dikeluarkan paling aman adalah kesurupan. Karena itu tidak menyerang masalahnya bahwa dia sebenarnya mengalami konflik di dalam hatinya ketika dia harus memilih gitu loh. Nah, itu akan lebih aman dengan gejala kesurupan, mengeluarkan semuanya itu. Nah, saya lakukan dealing lagi, ya. Saya rasa ini nggak berhasil kalau dealing dengan objek yang kesurupannya, sehingga saya menggunakan pendekatan lain, yaitu dengan cara masuk untuk memanggil dirinya yang asli. Saya panggil dirinya yang asli dan saya ngomong sama dia. Dan mereda kesurupannya, sebelum dia kesurupan lagi, saya sadarin bahwa di situ ada shadow, bahwa di situ ada dirinya yang perlu ngomong jujur. Apa sebenarnya yang menjadi pikiranmu? Akhirnya dia ngomong jujur tuh. Yang seperti yang saya tahu akhirnya. Bahwa dia khawatir, bahwa dia dan sebagainya itu. Dan akhirnya dia cerita banyak bahwa ternyata si mertuanya ini nolak dia. Gitu loh. Sehingga nanti ketika dia nanti ke Bali, maka orang tua si mertuanya ini kemungkinan akan melakukan ini dan itu kepada dia. Dan sebagainya. Akhirnya di situ terungkap, ketika terungkap saya gali lagi, saya dalam tanda kutip ya, kondisikan dia untuk mengakui perasaan-perasaannya, akhirnya dia selesai di situ dan nggak kesurupan lagi. Biasanya kalau malam dia kumat-kumatan tuh. Nah, dia udah selesai itu. Dan saya framing bahwa sebenarnya yang membuat dia seperti itu bukan makhluk gaib dan sebagainya. Saya edukasi seperti itu dan saya masukkan ke pikiran bawah sadar dengan hipnoterapi. Ya, saya kuatin edukasi itu. Nah, setelah itu finish, Mas. Sampai dia pulang dari situ juga nggak ada masalah dan dia bisa menyelesaikan itu karena dia sudah mengakomodir shadow-nya. Kira-kira seperti itu. Contoh dari kesurupan dan itu banyak ya kasus-kasus kesurupan yang seperti itu. Jadi intinya kesurupan itu adalah ekspresi dari emosi-emosi negatif dengan cara yang egonya tahu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ya kamu mengekspresikan dengan cara kesurupan gitu loh. Alasannya adalah kesurupan dalam tanda kutip ya. Saya rasa ini tanda kutip karena bukan seperti itu juga. Dia mengekspresikan paling aman yang bisa diterima oleh norma orang lain di lingkungannya adalah kesurupan gitu loh. Dengan kesurupan dia diterima mengekspresikan itu. Ya. Kira-kira begitu, Mas. Ya, ini pernah saya dapatkan waktu belajar dengan Kang Asep dulu. Seringkali seseorang anak atau biasanya remaja atau pemuda lah, dia tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya, mungkin karena tertekan, mungkin karena tidak berani, sehingga melalui jalan kesurupan itu dia bisa mengekspresikan. Ya kadang-kadang dia memanfaatkan sosok itu supaya menyampaikan apa yang menjadi keinginan. Misalnya kalau dia kawin nih, nanti insya Allah dia sehat, udah biarin aja dia kawin, kan begitu mungkin. Iya. Nah, dan dengan itu, Mas, dengan kesurupannya itu akhirnya apa? Si suaminya yang tadinya itu sudah mulai jengah ya dengan pacar, bukan suami ya, pacarnya yang mulai jengah dengan perilaku si perempuan ini karena si perempuan ini selalu bingung dengan apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Si pacarnya agak menjauh, si pacarnya ini mulai mendekat gitu loh. Di situ kan berarti ada secondary gain, ada perolehan ganda, ada niat yang tersembunyi yang itu nggak sadari, ada keuntungan gitu loh. Keuntungan sekunder gitu, Mas. Dengan melakukan perilaku-perilaku yang mirip kesurupan itu tadi. Akhirnya dia mendapatkan tuh apa yang dia inginkan. Tapi dia nggak mau mengekspresikan kepada suaminya dengan cara-cara yang adaptif, kan begitu kan sebenarnya. Masalahnya di situ. Akhirnya itu menjadi pergulatan hati gitu. Ada pertanyaan nih dari Mbak Merdiana. Apakah hal-hal yang tidak terekspresikan bisa cenderung jadi shadow? Itu pertanyaannya.
Apakah hal-hal yang tidak terekspresikan bisa cenderung jadi shadow? Segala ya, segala yang tidak diekspresikan cenderung menjadi shadow. Kalau menurut teorinya, ketika pengalaman kita itu kita ingkari, ya, lalu kita kita tekan, lalu kita jauhkan dari kesadaran, maka itu akan bergabung dengan shadow. Itu akan menjadi shadow gitu loh. Tapi kalau kita nggak ekspresikan hal-hal yang tidak kita ekspresikan, tapi kita akui lalu kita relakan, nggak ada masalah sebenarnya. Artinya sesuatu itu butuh ekspresi kalau dia energinya sudah terlalu besar. Tapi kalau dari awal kita sudah pangkas gitu ya, misalkan kita mau marah nih ya, kita mau marah, lalu kita udah deh, aku maafin deh, gitu kan. Tapi kalau kita pelihara marah itu, pikiran-pikiran tentang kemarahan itu kita pelihara, semakin lama emosinya kan semakin menumpuk tuh, benar nggak? Tapi kalau dari awal kita sudah cut, marah sedikit gitu ya, udah aku maafin, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di sini berarti ada kedewasaan kan, ada ego yang bisa memfasilitasi shadow-nya kan, ada ego yang memfasilitasi pengalaman itu sehingga tidak bergabung dengan shadow itu tadi. Nah, itu akan menjadi berbeda. Dia nggak butuh ekspresi, tapi karena sudah dengan coping yang benar, ya, dengan coping yang benar. Tapi kalau dia tidak dengan coping yang benar, tidak dengan cara yang benar, maka marah itu akan semakin menumpuk, semakin lama semakin besar dan tidak bisa terekspresikan dengan mudah karena ketika dia mengekspresikan pasti meledak gitu loh. Kata kuncinya coping yang benar, Mas ya. Tadi kalau coping yang benar. Dia tidak marah bukan karena memaafkan, tetapi menahan amarahnya. Itu terus gimana? Ya, betul. Beresiko menahan amarah itu coping yang nggak benar, Mas. Coping yang nggak benar, oke. Harusnya kalau dia paham, ya dia dewasa, ya dia melakukan melakukan regulasi dalam pikirannya sendiri itu, reframing pada pikirannya sendiri itu, sehingga akan menjadi finish kan gitu, sehingga akan menjadi selesai. Tapi emosi ada masalah lain, Mas. Jadi meskipun dia sudah framing, tapi kalau emosinya masih kental, maka dia butuh ekspresi, Mas. Maka ada yang dinamakan terapi-terapi yang fokus sama emosi, ya, dengan mengekspresikan dengan EFT, dengan art terapi, dengan menulis ekspresif, dengan bercerita secara naratif, ya, yang itu nanti ada ekspresi emosinya dan seterusnya. Maka itu adalah hal yang lain. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena emosinya udah terlanjur numpuk gitu, Mas. Oke. Ini nge-lag, Mas Danang. Kalau dari awal sudah di-cut, sudah ya? Enggak, tadi kayak nge-lag, tadi hilang suaranya. Sudah? Oke, sudah. Agak nge-lag ya? Jadi karena emosinya sudah terlanjur besar. Kalau dari awal dia sudah coping benar, maka emosi itu nggak menunggu besar kan. Nah, kalau udah besar ya dia harus diekspresikan. Jadi itu sih kuncinya coping yang benar ya. Coping yang benar. Oke. Ini ada 2 pertanyaan, Mas. Tapi saya pilih dari Pak Mukhtar dulu karena menurut saya. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan, mungkin Mas Danang bisa tarik napas dulu, Mas. Dari tadi nggak berhenti. Ya nggak apa-apa. Udah biasa. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Mukhtar, di mana letak shadow itu? Apakah di ego state, atau di layer unconsciousness, atau masuk di personality disorder? Nah, mungkin masih butuh kejelasan tentang shadow nih, Mas Danang. Iya, oke. Kalau shadow itu konsepnya Jungian, tapi kalau kita boleh pakai ego state terapi itu ego state yang terluka, ya, ego state yang terluka yang itu butuh penyelesaiannya yang butuh ekspresi. Ya, semakin kita nggak koi ego state itu, maka dia akan menjadi ego state yang faded, yang akan mengganggu sistem gitu loh. Nah, konsep kepribadian ganda. Tadi ngomong kepribadian ganda ya, Mas Haji? Personality disorder ya. Personality disorder. Personality disorder atau multiple? Personality disorder, gangguan kepribadian maksudnya? Bukan. Gangguan ini. Tolong dibacakan, Arista. Layer unconsciousness atau masuk di personality disorder. Oh, personality disorder atau unconscious. Oke. Yeah. Jadi gini, kalau personality disorder itu kita agak luas ya. Personality disorder itu kan gangguan kepribadian. Itu memang sudah terbentuk memang dari kecil. Ketika dari kecil itu sudah terbentuk ya, perilaku-perilaku itu sudah ada dari dulu. Tapi kalau usia 18 tahun atau 19 tahun kita udah dewasa, baru perilaku itu berubah, maka itu bukan gangguan kepribadian. Tapi ada
gangguan yang lain, misalkan ada trauma atau psikotik dan sebagainya. Tapi kalau memang dari dulu kepribadian premorbidnya istilahnya ya, dari awal memang dia misalkan tertutup ya, atau dari awal dari kecil dia sudah maka ketika dia besar, dia akan melakukan hal-hal yang. Tapi kalau dari kecil dia nggak ada masalah, lalu tiba-tiba umur 19 tahun dia tiba-tiba seperti itu, maka itu tidak bisa dinamakan gangguan kepribadian. Tapi gangguan yang lain mungkin ya. Nah, seperti itu konsep gangguan kepribadian. Ini adalah bahasanya berbeda. Bahasanya berbeda. Shadow bisa juga seperti itu. Shadow bisa juga yang menyebabkan gangguan kepribadian. Ketika dia kecil, shadow itu juga akan mempengaruhi dan akhirnya membentuk suatu perilaku-perilaku yang yang akhirnya menetap menjadi kepribadian. Nah, makanya itu yang dinamakan gangguan kepribadian. Nah, shadow ini tatarannya dalam konsep psikoanalisa misalkan, itu ada di mana? Ya memang di bawah sadar memang. Di bawah sadar memang. Makanya saya bilang tadi bahwa kita nggak akan bisa menyadari kepribadian kita, bawah sadar kita sebelum dia mengaktualkan diri atau memanifestasikan diri dalam bentuk suatu perilaku, perbuatan, perilaku ya, atau perasaan-perasaan gitu. Jadi memang ada di bawah sadar. Jadi ini Mas Danang, kebetulan ini saya share gambar dari laptop saya. The four major of Jungian archetypes. Jadi kan di situ ada persona atau topeng sosial mungkin, shadow, bayangan, anima, animus, anima dan animus. Kemudian ada the self itu sendiri. Mungkin melalui gambar ini cukup memperjelas dari apa yang dimaksud Mas Danang tadi buat Pak Mukhtar nih. Iya. Kalau boleh saya jelasin, Mas? Boleh, silakan biar lebih. Oke. Jadi di antara ini archetype ya. Archetype. Iya. Kalau bahasa Indonesianya archetype kita biasanya sebut. Ini shadow atau bayangan. Nah, archetype ini adalah topeng archetype ini adalah dorongan dari bawaannya istilahnya dari istilahnya turun bawaan dari secara psikologis ya. Mungkin ini diturunkan dari nenek moyang kita. Itu archetype yang itu nanti ada dorongan-dorongan dalam mengaktualkannya yang nanti akan dibantu dengan ego. Agak rumit sih sebenarnya, tapi yang jelas seperti itu. Nah, sedangkan persona ini adalah topeng-topeng yang kita kenakan dalam mengaktualkan ego kita sesuai dengan norma-norma yang berlaku di situ. Jadi antara orang Palembang sama orang Jawa Timur itu berbeda tuh personanya. Atau orang Bandung personanya berbeda. Atau juga dengan orang Nusa Tenggara itu juga berbeda. Tergantung personanya seperti apa yang dipakai, disepakati. Nah, sedangkan self sendiri itu adalah diri kita yang sebenarnya lebih lebih besar daripada yang kita tahu sebagai ego. Ya, kalau kita mungkin pikir bahwa saya pemarah itu adalah diri kita, atau saya adalah orang yang baik itu diri kita, atau saya adalah orang yang berprestasi itu dari kita. Itu sebenarnya hanya tataran ego. Tapi self itu adalah potensi diri kita yang lebih besar dari itu. Yang ini sebenarnya sifatnya adalah baik ya, kalau misalkan kita bilang ini adalah diri sejati, atau kita bilang ini adalah diri kita yang asli gitu loh. Diri kita yang asli. Maka dalam puasa ya, topeng ini dilunturkan, shadow ini dikekang, sehingga self ini bisa mengaktual. Kan gitu kan, tujuannya begitu. Sehingga sebenarnya shadow ini nanti akan bisa dipelihara oleh self. Kalau kita bisa mengakui potensi besar self. Nah, sedangkan anima animus itu adalah potensi bawaan kita. Kalau misalkan saya adalah cenderung kreatif, mungkin kreatifnya adalah membuat banyak dalam satu waktu, itu suka membuat banyak. Ya. Kalau itu teraktualkan, maka archetype ini bisa teraktualkan dengan baik gitu loh. Tapi kalau enggak, ya dia akan terrepress gitu ya, dan dia disangkal, dan dia nanti akan masuk, ya energinya yang negatif itu akan masuk ke shadow, gitu loh. Dan shadow ini yang nanti kalau semakin lama semakin besar, dia akan merongrong sistem. Ya, merongrong ego, merongrong kerja dari ego itu sendiri. Kira-kira begitu sih, Mas. Oke, menarik. Mungkin kalau agak rumit akan saya jelaskan dengan contoh nanti, kalau ada pertanyaan. Ada beberapa contoh yang saya sediakan. Contoh ya. Oh, iya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lain dulu ya. Mungkin sebelumnya Pak Mukhtar mungkin masih belum puas atau ada butuh penjelasan yang lebih dalam nih. Oke. Di-unmute aja Pak Mukhtar. Iya.
Menarik nih, banyak sekali yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Aman sepertinya Pak Muhtar. Izin nanya coach. Oke, Pak. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum Coach Danang. Waalaikumsalam, Pak. Salam kenal, saya Riko dari Palembang. Oh iya, Pak Riko. Salam kenal juga, Pak Riko. Ya, ini mohon maaf, saya ini agak terlambat tadi join, baru sekitar gabung 15 menit terakhir gitu ya. Tapi ada sempat saya masalah terkait dengan shadow ini, ada bahasa kesurupan gitu Pak Danang. Iya. Oke. Saya mencoba untuk meyakini bahwa hipnoterapi ataupun jenis terapi apapun bisa selaras dengan sesuatu yang terkait dengan keyakinan atau agama seseorang gitu ya. Dalam perspektif kita sebagai seorang Muslim Islam, ada teknik untuk menyelesaikan kesurupan yang kita kenal dengan ruqyah, gitu ya, dengan membacakan ayat suci Al-Quran dan seolah-olah ada makhluk astral yang ataupun introjek di luar jin segala macam yang masuk ke tubuh seseorang sehingga membuat dia berlaku di luar kewajaran dia sebagaimana mestinya, ngamuk dan sebagainya, histeria gitu ya. Nah, maksud saya dalam perspektif ini saya tuh mencoba ingat ada sebuah kisah, saya kemarin beberapa hari lalu dengar ceramah dari salah satu ustadz, ada salah satu cerita yang sangat fenomenal tentang orang yang ada di zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu kesurupan, kemudian pada saat itu orang tuanya datang ke rumah Imam Hambali dan minta tolong anaknya diruqyah. Tapi karena beliau sibuk, ya udah bawa aja sendal saya, bilang ini sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan ketika dibawa, itu langsung kabur yang jinnya dan dia kembali sadar gitu. Nah, maksud saya ini gimana keterkaitannya biar bisa saya sebenarnya tetap selaras gitu loh antara keyakinan dan gitu. Gimana kira Coach? Ya oke. Jadi untuk kesurupan sendiri Pak, saya meyakini bahwa kesurupan itu ada yang disebabkan oleh entitas lain, ya, jin, jin ifrit, setan dan sebagainya. Ada juga yang entitas dari dalam diri kita yang disebut dengan ego faded atau shadow itu tadi. Memiliki keyakinan seperti atau logika kita bilang bahwa ketika diruqyah nanti ada fenomena seperti ini, ya. Kalau orang itu nggak ngerti seperti itu dan dia nggak punya agama seperti kita, lalu diruqyah biasanya nggak reaktif gitu, nggak ada reaksinya. Tapi karena kita tahu bahwa kalimat-kalimat ayat-ayat seperti ayat-ayat Al-Qur'an ini bisa membuat kita terbebas dari setannya nanti bisa keluar dan kita ngelihat di tayangan televisi di situ ada ruqyah ya. Kan biasanya ada tuh di tayangan televisi ruqyah tuh ya, dan reaksinya seperti itu. Ego kita mempelajari dan itu nanti menjadi cara untuk memfasilitasi dorongan-dorongan itu dalam bentuk seperti itu. Itu yang disebabkan oleh shadow kan. Sehingga sebenarnya ya cara-cara shadow mengekspresikan diri itu tergantung dari bagaimana ego memfasilitasi. Dalam hal ini tentu saja yang dipelajari seperti apa dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita itu seperti apa. Jadi menurut saya ada nggak yang disebabkan oleh jin? Ada Pak, ada itu. Saya mengakuinya ada gitu loh. Saya mengakuinya ada dan karena juga dulu ya saya cerita sedikit ya. Dulu saya pernah depresi dan saya mengalami dissosiatif itu kayak kesurupan gitu. Dan saya mempelajari diri saya sendiri tuh akhirnya. Oh, dulu tuh kayak gini ya. Oh, ternyata begini ya. Oh, bedanya kesurupan sama kesurupan trans itu kayak gini ya. Jadi bisa mempelajari sendiri gitu. Nah, kira-kira begitu sih, Pak. Jawaban singkatnya begitu. Nanti kita bisa berdalam kalau ada pertanyaan lain. Ya intinya berarti kesurupan tadi tidak serta-merta hanya dari shadow aja ya. Berarti benar ada dari entitas eksternal juga yang memungkinkan gitu ya. Eksternal, betul. Okay. Tapi memang tetap ada irisannya nggak dengan psikologi seseorang ketika dia memang sedang tidak bagus emosinya gitu ya, tidak emosional dan sebagainya, itu berpeluang untuk bisa dimasuki oleh entitas eksternal tadi, atau mungkin malah justru lebih dominan shadow yang akan bermain di situ. Ya. Jadi bisa aja tuh Pak ya. Kalau lebih jelasnya nanti saya nggak expert di sini ya, nggak expert di ilmu-ilmu seperti ini. Tapi yang saya tahu begini,
ketika orang itu lagi pengendalian dirinya rendah, di situ tidak kesadarannya tidak dikendalikan, ya, maka di situ lebih mudah makhluk-makhluk lain masuk. Atau juga ketika makhluk lain itu masuk, sebenarnya sudah ada di situ, tapi karena ada fasilitas shadow itu, jadi dia mengaktualkan lewat itu. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa dibaca tuh sama si setan itu tadi, si jin itu tadi. Bisa dibaca, sehingga dia kayak menyerupai dan dia tahu gitu, kayak beririsan gitu loh. Jadi kesadarannya dipakai oleh si jin itu untuk mengaktualkan, untuk memanipulasi gitu loh, untuk memanipulasi. Tapi benar, kalau saya sendiri saya nggak benar-benar nggak tahu ya. Ini benar-benar karena trans atau karena jin. Tapi saya bisa mengira-ngira aja. Saya bisa mengira-ngira aja. Oh, ini karena trans, oh ini bukan karena trans gitu loh. Gampangnya kalau dia bukan karena trans, itu dia benar-benar tahu, dia benar-benar jawabnya appropriate, ya, sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Misalkan nih, oke, apa namanya? Kamu siapa namanya? Namanya si X gitu ya. Usianya berapa? 1000 tahun. Waktu 1000 tahun, berarti kamu hidup di zaman apa? Dia itu bisa menceritakan detail. Padahal dia nggak pernah belajar itu. Atau dia bisa bahasa yang dia nggak pernah pelajari gitu. Nah, kalau kepribadian ganda beda. Kalau kepribadian ganda memang bisa itu, tapi dia belajar. Secara nggak sadar dia belajar gitu loh. Dari nonton televisi, dari baca buku dan sebagainya, dari pikiran bawah sadar itu dia belajar gitu loh. Tapi kalau ini nggak belajar sama sekali. Ini jawaban saya yang awam tentang kesurupan ya Pak ya. Sebagai seorang psikolog ya. Kan awam tentang hal-hal yang mistis ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Kita cukupkan dulu bahas tentang kita cukupkan dulu bahas tentang kesurupan ya Mas Danang ya, karena kan biar kita fokus tentang shadow dulu. Fokus ke. Mungkin kalau tentang kesurupan atau transpossession akan kita undang ajengan Kang Asep Erugani nih, lebih memuaskan itu. Kesurupan, psikologi kesurupan. Ya. Nah, kali ini karena kita tentang shadow, mari kita fokus dulu tentang shadow, oke? Siap. Nah, saya lanjutkan. Ini bagaimana cara agar shadow ini tidak mensabotase? Pertanyaan dari Bu Ati Kusmiati. Kadang kita sudah tahu si shadow sedang menguasai, tapi kita tidak mampu handle shadow yang merusak. Nah, silakan Mas Danang dijawab. Oke, yang pertama kalau disadari udah ya, lalu kita mesti nyadari itu gini Mas, nyadari itu adanya shadow, dan juga yang kedua adalah nyadari kenapa shadow ini eksis. Jadi kenapa shadow ini terus-terusan eksis dan dia kuat sekali gitu. Apa yang menyebabkan ini? Pengalaman masa lalu apa yang saya tolak gitu. Perasaan-perasaan apa yang saya ingkari? Itu perlu ditelaah gitu. Kita mesti masuk dalam diri kita. Saya akan menjelaskan ini dengan contoh ya Mas ya, karena kita nggak ada waktu untuk menjelaskan contoh sendiri, jadi saya nanti akan bahas sekalian menjawab pertanyaan ini. Jadi ada seorang anak ya yang dibawa ke saya ke rumah sakit waktu itu. Karena anak ini nyuri barang-barangnya temannya di pondok. Anak ini perempuan, SMP kelas 1 waktu itu. Sekarang udah kelas 2. Nah, barang-barang temannya itu dicuri dan dia nggak tahu kenapa dia nyuri. Karena barang-barang yang dicuri itu barang-barang remeh tuh Mas, barang-barang yang remeh. Jadi kalau misalkan gitu ya? Klepto ya, saya diagnosanya sama psikiater itu kleptomania. Ya. Jadi dia nggak ngerti kenapa dia nyuri. Gitu. Di rumah juga sama seperti itu Mas. Jadi dia itu nyuri uang, tapi nggak buat apa-apa, dia dikumpulin aja gitu. Aneh kan? Aneh. Nah. Dia juga nggak ngerti kenapa. Dia paham bahwa dia itu mengalami suatu gangguan seperti itu, tapi dia nggak ngerti kenapa dia melakukan itu dan dia nggak ngerti gimana cara menghentikan dorongan itu, gitu loh. Ternyata ketika saya dalami lagi, ceritanya menarik itu Mas. Jadi waktu kecil dia itu usia TK tuh Mas, usia 4 tahun, dia udah punya adik kan, ya. Nah, bapak ibunya bercerai, dia dititipin sama kakek neneknya. Nah, waktu dia bersama kakek neneknya, ya, ibunya ini nikah lagi di Jakarta, bapaknya udah pergi nggak tahu entah kemana. Jadi praktis dia sama kakek neneknya. Nah, ketika sama kakek neneknya, dia itu nggak pernah diawasi, ya karena kakek nenek udah tua. Ketika dia pingin sesuatu, ya dia kan harus membeli sesuatu dengan uang. Lalu ada uang terletak di situ. Lalu dia ambil uang itu. Tapi waktu itu dia nggak ngerti konsep mencuri, tapi dia ambil aja gitu loh. Dan kebiasaan itu berjalan terus-menerus tanpa ada yang tahu sampai dia hidup sama mamanya. Nah, tapi hal yang
menarik di situ adalah dari awal dia merasa mamanya itu meninggalkan dia, papanya meninggalkan dia, dia kehilangan mama papanya. Sampai itu menjadi semakin parah ketika mamanya menikah. Dan ketika mamanya menikah, mamanya punya anak. Nah, ketika mamanya punya anak, anak ini kembali sama mamanya karena kakek neneknya meninggal gitu ke Jakarta. Nah, ketika dia sama mamanya, si mamanya ini lebih fokus sama adik-adiknya dan benci sama si anak ini karena si anak ini dianggap sebagai anak yang tidak diinginkan karena mengingatkan pada suaminya dulu gitu loh. Anak ini ditolak istilahnya, dalam tanda kutip ditolak. Nah, anak ini merasa bahwa adiknya ini mengambil mamanya. Dan itu akhirnya menjadikan dirinya melakukan tindakan-tindakan yang nakal dalam tanda kutip untuk mencari perhatian mamanya. Dan seterusnya dia harus tinggal sama budenya di Surabaya. Nah, budenya baru tahu kalau dia mempunyai kebiasaan klepto itu tadi. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang dan dia melakukan itu juga di pondokannya. Waktu dibawa ke saya, akhirnya kita tahu bahwa ini kleptomania. Dan saya akhirnya menghubung-hubungkan tuh dengan masa lalunya. Sepertinya anak ini merasa kehilangan ibunya, dicuri oleh orang lain. Lalu caranya untuk mengkompensasi itu adalah dengan mencuri sesuatu. Karena yang dia tahu adalah ketika dia ingin sesuatu, dia mengambil. Waktu kecil kan begitu ya. Ingin sesuatu, dia mengambil aja, karena nggak ada pengawasan di situ. Egonya belajar untuk memfasilitasi agar dia nggak merasa cemas, dia ingin sesuatu, biar dia nggak kesepian, dia membeli sesuatu. Dia mengambil sesuatu. Sehingga ketika dia merasa cemas, dia merasa tertekan, ya, dia melakukan itu untuk mengkompensasi perasaan itu. Nah, itu nggak akan selesai sampai dia menyadari. Nah, terapinya waktu itu adalah kita bahas tentang masa lalunya, kita bahas detail bagaimana perasaan-perasaan itu sebenarnya ada di dalam dirinya, lalu di situ dikempesin dengan cara forgiveness terapi, ya, dengan cara melakukan regresi waktu itu, dikempesin semuanya, diekspresikan, ya, termasuk kebencian sama ayahnya dan seterusnya itu diekspresikan, lalu setelah itu baru dikendalikan. Jadi harus dikempesin dulu, harus diekspresikan dulu, baru dia bisa mengendalikan. Beberapa sesi setelahnya dia akhirnya bisa mengendalikan itu, Mas. Ketika ada dorongan itu muncul, dia langsung, oh enggak, aku enggak boleh. Karena ini, nah, itu bukan. Tapi sebelumnya, kita mengekspresi itu sama sekali. Jadi kalau misalkan dia itu dorongan itu muncul, dia udah lupa tuh. Maksudnya bukan hilang ingatan ya, tapi udah lupa tuh, kayak orang yang lagi trans gitu loh. Kalau kita lagi marah, lalu ada orang ngekat kita, kan kita nggak mau. Ya kayak gitulah perasaannya itu. Jadi dia kayak di luar kendali gitu dalam melakukan tindakan-tindakan yang kita sebut klepto itu. Tapi kita kalau saya melihat itu adalah bentuk dia ingin mencuri gitu. Dia ingin mencuri, dia ingin membalas mencuri sesuatu karena ibu dan bapaknya dicuri. Kira-kira begitu, Mas Aji. Boleh diperdebatkan, boleh ditanyakan. Halo? Ya, halo, masuk. Ya. Ya, Mas Arita. Kira-kira begitu. Gimana, Bapak Ibu semua? Ada pertanyaan lagi? Ini sepertinya ada nih. Sebentar. Oh, ini dari Ibu Maya. Ya. Apakah Sedo itu bisa sebagai introject? Sedo apakah bisa sebagai introject? Bisa sebagai fade, bisa sebagai retro, lalu bagaimana memetakan berbagai macam Sedo atau memunculkan Sedo yang tidak muncul supaya bisa diatasi? Panjang nih pertanyaannya. Oke, ini berarti pertanyaan seorang hipnoterapis ya. Konsep Sedo ini sebenarnya konsep Jungian, tapi nggak sama dengan konsep Baskin ego state atau konsep Gordon Emerson tentang resource terapi ya. Tapi paling nggak gini, Shadow ini konsep dalam Jungian adalah bahwa ini adalah perasaan yang kita tekan, yang itu bisa mengendalikan sistem. Itu aja. Tapi kalau kita bandingkan dengan retro, ya ini bisa jadi retro. Ini bisa jadi ego yang lama yang kita nggak kendaliin, atau juga bisa faded, atau bisa juga introject. Nah, introject ini maksudnya kan kita mengidentifikasi seseorang yang
yang yang membuat peristiwa luka batin itu tadi kan kita masukkan ke dalam diri kita yang bentuknya itu adalah orang kan gitu toh. Sehingga identitasnya, halo? Iya. Suaranya kok ini ya. Oke. Ngariung suaranya. Iya. Ada suara TV kayaknya, Mas. Ada suara TV, harus di-mute semua kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Suara saya bisa didengar? Bisa. Dengar. Oke. Mungkin saya saran untuk pertanyaan dari Ibu Maya, saya menjembatani dari Mas Danang ya, supaya kita tidak melompat terlalu jauh ya. Melompat jauh-jauh ya. Ya, misalkan gini, Mas Danang kan menyampaikan konsep shadow ini adalah konsep Jungian, dalam arti ini konsepnya Carl Gustav Jung. Betul ya Mas Danang ya? Yang mana kalau saya share, di dalam konsep Jungian itu, maka di dalam ketidaksadaran manusia, kalau Jungian kan tidak mengatakan bahwa sadar ya, tetapi ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran manusia itu ada empat archetype major, yaitu antara lain persona atau topeng, kemudian ada shadow atau bayangan, kemudian ada anima, animus, dan self itu sendiri. Itu konsepnya Jungian. Oke. Kalau misalnya dari pertanyaan Bu Maya, bisa kita katakan bahwa ada konsep introject, konsep shadow, konsep retro. Ini kan bukan konsep Jung, tetapi lebih mengarah kepada konsep yang dipakai oleh ego state dalam ego state terapi, resources terapi. Jadi Gordon Emerson juga sih. Kalau ya, yang terbaru Gordon Emerson dalam resource terapinya. Jadi kalau misalnya kita paksakan masukkan shadow ini ke dalam konsep introject, agak beda dan saya yakin Mas Danang nanti memaksakan diri sebagai psikolog untuk menjawab ini. Karena ini dua teori yang berbeda kalau kita paksakan untuk bersatu gitu. Bagaimana kalau misalnya ini kita skip dulu Pak Arista, kita lanjut ke pertanyaan yang lain aja. Tetapi saya tertarik sekali pada penjelasan Mas Danang tadi tentang bahwa shadow ini yang menggerakkan si anak itu untuk melakukan tindakan kleptomania, untuk mencuri. Dari mana Mas Danang bisa yakin bahwa shadow lah yang menggerakkan itu? Jadi yang pertama karena dia sangat memaksa, Mas. Dan yang kedua ada hubungannya dengan emosi-emosi yang dia simpan gitu. Jadi emosi-emosinya adalah emosi-emosi yang marah, emosi-emosi yang cemas, emosi-emosi yang ingin mengambil gitu, ingin mengambil sesuatu, kayak balas dendam gitu Mas. Jadi bisa ini ada contoh lain tuh ya. Ada seorang yang menyaksikan waktu kecil bapaknya berselingkuh dengan wanita lain di depan ibunya. Waktu dia sudah besar, jadi persis tuh. Jadi cerita itu jadi perempuan yang selingkuh dengan bapaknya. Jadi suka merebut laki-laki orang. Dan dia puas ketika si istri dari laki-laki yang direbut itu kecewa dan berantakan. Dia nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke. Tapi yang jelas mengalir aja, ada dorongan-dorongan seperti itu. Jadi shadow-nya ini, ya shadow si anak ini menggerakkan dia sesuai dengan tema-tema itu. Jadi konsepnya begitu. Dan kalau kita pakai hipnoterapi kan sebenarnya konsepnya berbeda ya Mas. Tapi ketika si shadow itu muncul, saya mencoba. Kalau dalam ego state beda ya, tapi saya asumsikan itu adalah shadow. Ketika dia ngomong, itu emosinya benar-benar luar biasa. Emosinya benar-benar luar biasa dan itu butuh ekspresi. Gitu. Butuh ekspresi. Oke. Itu Mas Aji. Oke. Mulai nyambung saya. Jadi mulai nyambung ya. Jadi tetapi dalam kasus ya, case per case ini kan berarti tidak bisa dipukul rata bahwa setiap tindakan kleptomania itu shadow. Atau semua pasti dari shadow? Gini Mas, kalau konsepnya ini. Jadi gangguan-gangguan yang kita rasakan, alami, itu adalah karena bentuk mekanisme pertahanan diri yang salah. Yang itu akan bisa bermanifestasi dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama bisa pikiran, yang kedua bisa emosi, ya perasaan, yang ketiga bisa perilaku, yang keempat bisa somatik, sensasi somatik gitu Mas. Itu bisa itu emosi.
Jadi yang itu tadi bisa digerakkan oleh shadow semua. Jadi mulai dari perilaku, somatik itu tadi. Iya, betul. Ketika shadow-nya masih aktif di situ, dia berusaha bermanifestasi kepada dalam bentuk itu. Gitu. Nah, kalau untuk apa namanya orang-orang yang psikosomatik, itu berarti manifestasinya kepada sensasi fisik tuh, Mas. Sensasi fisik tuh. Misalnya menjelma menjadi penyakit gitu, Mas? Menjelma menjadi penyakit bisa aja gitu loh. Karena dia butuh ekspresi juga kan, tapi ekspresinya dengan cara yang salah. Dengan ditekan itu akhirnya dia mengekspresikan diri dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi intinya sebenarnya shadow itu untuk mengajak, iya betul. Selama kita masih tidak mengakui bahwa diri kita butuh perbaikan dan kita masih menyalahkan dunia, kita menyalahkan orang lain, maka sebenarnya akhirnya shadow itu tetap akan merongrong gitu. Oke. Termasuk hambatan diri, Mas. Apakah itu bisa jadi manifestasi dari sebuah shadow? Hambatan diri seperti apa, Mas Cok? Sebagai contoh begini ya, Pak Danang, apakah kekhawatiran melangkah ke pernikahan? Ya, oke. Ini juga termasuk shadow. Sama pertanyaan dari Mbak Astri Siregar, bagaimana jika ketakutan berkomitmen dalam hubungan yang lebih serius, apa juga itu shadow? Iya, betul sekali. Jadi intinya konsepnya begini. Shadow ini adalah sesuatu yang gelap di dalam diri kita. Yang kita proyeksikan kegelapan itu keluar tuh, Mas. Okay. Jadi yang gelap bukan diri kita, tapi yang gelap adalah dunia, yang gelap adalah orang lain. Ini sesuai dengan tema kehidupan kita. Temanya apa nih? Kalau tema di dalam pembentukan shadow adalah tentang sosok figur orang tua atau perceraian orang tua atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga meskipun itu tidak bercerai, misalkan. Di situ ada ketakutan-ketakutan terhadap pernikahan. Nah, sebenarnya yang kelam itu di dalam hati kita, yang kelam itu adalah dalam diri kita, bayangan-bayangan tentang orang tua, bayangan-bayangan tentang keluarga. Tapi kita proyeksikan keluar dengan perilaku atau dengan pikiran bahwa orang lain itu pasti nggak akan mau sama saya. Misalkan ada yang seperti itu. Atau ada orang lain itu nanti kalau nikah sama saya pasti akan menjahati saya. Laki-laki semuanya sama. Atau saya nggak pantas untuk menikah dan sebagainya. Karena hubungan pernikahan itu sesuatu yang sulit gitu. Sesuatu yang sulit. Jadi intinya adalah dia memproyeksikan sebenarnya ketakutan terhadap masa lalunya atau memori-memori yang tersimpan itu keluar tuh, Mas. Karena dirinya nggak aware, ya, nggak mengakui ya, perasaan itu ada di dalam dirinya. Karena ketika dia agak muncul gitu ya, dia benar-benar merasa sakit gitu. Atau dia muncul ketika ada stimulasi dari luar tuh. Ada contoh-contoh ada orang atau ada peristiwa yang mengingatkan dia terhadap shadow-nya. Maka dia bisanya menghindar tuh. Sehingga sebenarnya kata Jung ngomong tidak ada kesadaran yang lahir tanpa rasa sakit. Jadi ketika kita menghadapi rasa sakit itu, maka kesadaran kita tentang itu sebenarnya akan tumbuh tuh. Semakin kita jauhi, semakin kita nggak sadar, semakin kita jauh tuh dari kesadaran itu. Semakin kita jauhi laki-laki yang yang harusnya kita bisa berkomitmen sama dia, semakin kita jauhi peristiwa-peristiwa yang mendekatkan tentang itu, maka semakin lama semakin shadow akan semakin menguasai. Gitu. Oke, menarik sekali ini. Silakan Pak Arista. Tadi Mas Danang sempat menyinggung tentang self mekanisme sebelum ini ya. Katanya shadow muncul juga bisa diakibatkan karena self mekanisme kita yang gagal. Lalu bagaimana nih caranya supaya kita lebih baik lagi dalam melakukan mekanisme diri ini? Mekanisme diri yang seperti apa sih yang dimaksud? Ya, jadi kalau dalam psikoanalisa itu ya, ada dua reaksi manusia dalam mengatasi masalahnya. Yang pertama adalah mekanisme pertahanan diri atau ego-driven mechanism, di mana cara-cara ini hanya berfokus pada ego tuh Mas Wista. Jadi gimana caranya biar aku nggak sakit rasanya, aku nggak ngerasain sakit itu gimana caranya? Bisa dengan represi, menekan pengalaman, bisa dengan denial, mengingkari pengalaman, bisa dengan memproyeksikan, ya pokoknya bukan aku yang salah tapi orang lain yang salah. Bisa dengan agresi, bisa dengan menarik diri atau withdrawal, dengan tidak melakukan apa-apa, menghindari rasa sakit atau undoing, dan banyak lagi itu. Kalau bisa nanti bisa di browsing jenis-jenis dari mekanisme pertahanan diri. Intinya adalah yang perlu digarisbawahi bahwa kita nggak mau ngerasain sakit. Oke. Nah itu yang pertama. Cara yang kedua, cara manusia menghadapi masalah adalah task oriented atau berfokus pada penyelesaian tugas atau berfokus pada solusi. Nah, ini yang saya maksud adalah yang sehat. Orang-orang dewasa itu berfokus pada solusi, Mas. Berfokus pada penyelesaian tugas. Tidak berfokus pada
bagaimana caranya biar hatiku nggak sakit. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, Mas. Jadi yang nggak boleh kita lakukan adalah yang berfokus pada ego aja. Ya, manusiawi sih kalau kita menjauhi rasa sakit, tapi setelah itu kita harus sadar bahwa kita nggak boleh begini terus gitu. Nggak boleh. Maka orang yang sehat itu sebenarnya adalah orang yang mengakui dirinya apa adanya, nggak tampil secara ekstrim tidak seperti dirinya gitu. Biasanya orang-orang yang ekstrim menampilkan personanya yang cemerlang, yang baik, yang berwibawa, itu biasanya di balik itu biasanya ada kebusukan yang sama kuatnya sama yang ditampilkan itu. Biasanya kayak gitu. Tapi orang-orang kayak Mas Aji ini yang apa adanya ini biasanya bisa mengendalikan kebusukannya tuh biasanya. Jadi semakin tebal topeng, semakin tebal pula kebusukannya. Coba cari deh, Mas. Coba cari deh. Orang-orang yang menampilkan hanya personanya yang yang kelihatan harum gitu ya. Itu biasanya kebusukannya juga ketika kita lihat kebusukannya juga sama busuknya tuh, sama harumnya tuh. Tapi beda loh ya, kalau misalkan dia itu menampilkan itu memang bukan menampilkan aja, tapi memang pengembangan dari self-nya, aktualisasi self-nya, itu beda loh, Mas. Kayak misalkan banyak ya ustadz-ustadz tuh yang bukan topeng, tapi memang dia itu genuine. Kebaikannya memang genuine gitu loh. Dia nggak defense. Ya, kalau ada orang kritik ya dia santai-santai aja. Tapi kalau orang-orang yang topeng ini, kalau dia ada orang yang mau menjatuhkan topengnya itu marahnya luar biasa kayak misalnya. Karena di situ dia nggak mau tuh. Shadow-nya kalau. Jadi itu kira-kira sangat nyambung sekali ya Rista ya. Akhirnya penjelasan dari Pak Danang ini tentang shadow. Jadi shadow itu adalah segala sesuatu di balik topeng gitu ya Mas Danang ya. Kalau kita kaitkan dengan... Nah, sebenarnya konsepnya agak beda sih, Mas, antara archetype sama shadow sama persona. Archetype itu semacam dorongan-dorongan, Mas. Bukan shadow atau persona itu bukan archetype sih sebenarnya. Agak beda, nanti bisa dipelajari sendiri deh tentang Jung, tapi paling nggak begitulah ya, shadow, kita bahas shadow-nya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, dari tadi kayaknya kita sudah ngobrol panjang, Pak Haji, dan belum memperkenalkan diri. Iya, dengan kayak lokomotif lagi. Sampai lupa nih saking serunya. Iya. Dari tadi kita langsung terabas dengan banyak pertanyaan, belum sempat memperkenalkan Pak Danang, Pak Haji juga. Gimana kalau kita kenalin dulu nih pembicara? Mulai dari Mas Danang ya. Jadi Mas Danang ini nama lengkapnya Danang Setio Budi Baskoro, seorang psikolog. Mas Danang lulusan mana, Mas? Saya lulusan Universitas Muhammadiyah, Mas, Malang. Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang tinggal di Surabaya, Mas. Nah, beliau ini di Surabaya. Aktif sebagai trainer, mengajarkan juga hipnoterapi, mengajarkan psikoterapi, mengajarkan NLP di mana-mana. Ya, silakan Mas Danang, mungkin apa yang belum saya sebutkan diperkenalkan. Yang saya tahu, beliau ini dinas di psikolog di rumah sakit Jember, di rumah sakit jiwa Menur. Ya, rumah sakit jiwa Menur ya, rumah sakit jiwa Menur. Ya. Kemudian kayaknya belakang ini saya habis ngepoin Facebooknya Mas Danang nih, kayaknya lagi nulis buku terbaru ya. Sudah selesai apa belum nih? Oh iya. Udah baru beberapa hari yang lalu itu udah sampai sih, belum di launching. Tapi insya Allah launchingnya segera. Tapi bisa udah di PO 1. Oh iya, apa tuh bukunya? Kalau nggak salah ada berapa? 9 apa 8? Buku enggak, ini buku yang ke-10, Mas. Jadi self healing. Ini kebalik enggak ya? Self healing. Luar biasa, self healing. 10 ya. Saya kira 8. Alhamdulillah masih 10. Ini sama Mas Haji nanti segeralah kita lomba untuk bikin buku, kata Mas Haji. Ya, sana tulislah. Kemudian sorry Arista, saya salah dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat yang ada di sini, ini Mas Danang ini tamu kita. Forum online ini atas prakarsa saya, Arista Jaya Kusuma, dan Pak Andriko Okta. Nah, Pak Andriko ini seorang trainer public speaking, sedangkan Arista ini seorang trainer NLP yang saat ini menjadi trainer internal di JNE ya. Pak Arista, silakan memperkenalkan diri, Pak. Luar biasa. Artinya sudah cukup diperkenalkan. Jadi kesibukan saya sehari-hari training internal, learning spesialis sebetulnya. Jadi bukan hanya mendelivery training, juga menganalisa sampai ke evaluasi. Kemudian di sisi lain juga sering nerima ojekan.
kayak Mas Danang juga menerima ojekan kalau ada training-training di luar dan menulis buku tapi belum banyak, sempat berhenti. Terakhir 2016 itu menjadi pelajar plus itu buku yang keempat. Sampai sekarang belum nambah lagi nih kalah produktif dengan Mas Danang. Iya. Tadi juga mungkin ada yang salah paham ya. Ada yang salah paham karena saya meninggalkan ruangan, meninggalkan forum ini tadi sebentar. Karena belum waktunya untuk mulai, tetapi sudah ada yang di dalam, maka udah deh saya lempar dulu jadi host, saya kerjain dulu. Karena saya sambil jalan pulang ke rumah nih, Mas. Saya perlu memperkenalkan diri, enggak? Silakan Pak Haji. Harus dong. Ya. Nama saya bisa dibaca di atas sebagai ditulis Muhammad Hujairin, nama panggilan Aji ya. Kalau misalnya sehari-hari, bentar. Oh ini kok videonya hilang. Orange. Sorry ya. Videonya. Hilang lagi. Oke. Saya sehari-hari dinas di Kodam 2 Sriwijaya. Aktif. Baru pulang dari kantor. Bekerja di staf perencanaan anggaran kalau di Kodam itu. Dan kegilaan saya tentang hipnosis dan ya ini ngerusuhin orang-orang kayak Mas Danang, Pak Arista, orang-orang yang berkaitan dengan dunia pemberdayaan diri. Gitu aja ya, mungkin perkenalan, silakan. Ini masih ada waktu ya kita. Ada pertanyaan menarik, ini pertanyaan saya juga sebetulnya kepada Pak Danang dari Pak Mutar, sepertinya cukup mewakili. Apakah Seido itu bisa diajak berdamai dengan diri kita? Dimaafkan atau diampuni? Atau memang kita hanya bisa menyadari saja tanpa bisa kita berdamai? Ya, oke. Bisa. Jadi tugas kita sebagai seorang yang dewasa adalah kita harus merangkul tuh. Kita harus merangkul Seido kita. Kita juga harus mengaktualkan archetype kita, dorongan-dorongan kita menjadi seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang yang hidup dalam kultur-kultur yang sudah kita ada di nenek moyang kita gitu ya. Dan juga kita juga bisa memakai topeng yang tepat di dalam konteks yang tepat, yang itu juga dewasa gitu ya. Jadi tugas kita seperti itu. Jadi bukan berarti shadow ini kita nggak bisa rangkul, kita nggak bisa kelola. Malah shadow ini adalah sebenarnya bagian diri kita yang kita nggak bisa hilangkan sebenarnya. Kita nggak bisa hilangkan. Dan dia bisa juga menjadi pengingat kita bahwa ada jejak-jejak ya, jejak-jejak di mana kita akhirnya bisa lebih aware terkait sesuatu gitu loh. Karena sebenarnya shadow ini adalah sumber daya kita, bekas-bekas istilahnya jejak digital kita gitu loh, yang kita perlukan dalam melangkah nanti gitu. Dan ini bisa aja membekas di dalam hati kita ya, terkait tema-tema yang kita alami, dan kita bisa gunakan terkait tema-tema yang relevan gitu. Misalkan nih, Mas Arista adalah seorang yang dari muda, dari 14 tahun belajar pengembangan diri gitu. Dan dia sudah bisa merasakan tuh rasanya kayak apa ya. Nah, nanti di suatu ketika dia ngerti tuh rasanya gimana anak kecil, anak usia remaja dikasih NLP, nanti bisa begini. Jadi dia bisa menjiwai. Misalkan kayak saya dulu pernah mengalami depresi misalkan ya, berkaitan dengan shadow itu, lalu ketika saya jadi psikolog saya bisa lebih ngerti tuh. Dan saya lebih passionate tuh dalam melakukan terapi ke klien saya. Dan saya nggak capek ketika saya harus menulis. Karena menulis ini seperti saya menulis diri saya sendiri, tapi dalam bentuk mengaktualkan kepada bentuk yang lain gitu. Jadi kayak semacam ini sebagai sumber daya sebenarnya.
Sumber daya. Kalau dimanfaatkan dengan sumber tepat, daya. ya. Kalau dimanfaatkan dengan tepat. Jadi Nah, kita gimana mesti ada beberapa nih Mas, ada beberapa hal ya yang perlu kita lakukan. Saya sudah mencatatnya. Yang ini bisa kita terapkan ya. Jadi shadow ini yang pertama harus kita sadari dulu ya. Harus kita sadari dulu. Yang kedua harus kita terima ya, harus kita terima. Lalu yang ketiga harus kita netralkan, harus kita kempesin tuh emosi-emosi negatifnya, harus kita ekspresikan. Yang keempat harus kita train, harus kita latih. Kalau dia sudah kita bisa latih, maka kita bisa gunakan untuk kebaikan kita. Kalau gampangnya, kalau pernah nggak lihat film Venom tuh, atau lihat film Hulk, ya. Bentuknya shadow itu kayak gitu deh. Shadow itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia dibebasin liar, maka dia akan jadi liar. Tapi kalau si dirinya sudah dewasa dan bisa mengendalikan shadow itu, malah itu menjadi sumber daya yang luar biasa yang kita bisa gunakan untuk kebaikan. Bruce Banner Caranya itu tadi. menolak dirinya ya waktu di Hulk itu. Ya pertama nolak dirinya kan, dia nggak suka sama Hulk kan. Tapi akhirnya di end game ya, jadi satu kan. Dia melakukan percobaan untuk akhirnya jadi satu antara Ben sama Hulk, nggak bisa dibedain kan. Jadi satu kan. Jadi Hulk kuat tapi ramah gitu kan. Ya kayak gitu kira-kira Mas Arista. Jadi sebenarnya shadow ini bagian dari diri kita yang berguna, ada fungsinya gitu. Ini sambil saya ketik ini. Jadi shadow ini sama seperti sosok Hulk. Dia bisa muncul tidak terkendali ketika dia tidak disadari. Jadi dari Pak Danang menyampaikan bahwa untuk bisa mengendalikan, untuk bisa berdamai dengan shadow ini adalah pertama adalah dengan menyadari, kedua menerima, yang ketiga netralkan atau kempesin emosi negatifnya, barulah kemudian kita bisa latih agar bisa digunakan untuk kebaikan atau agar bisa sesuai dengan tujuan kita. Begitu ya Mas Danang ya? Iya. Ya, ini menarik sekali. Betul. Oke, ada pertanyaan lebih lanjut nih. Biar kita lompat ke pertanyaan yang lainnya, Arista. Ada yang kelewat tadi pertanyaannya, yaitu dari Andriku. Kalau ada orang yang merasa memiliki pressure, tekanan di dalam dirinya, di mana seperti ada bisikan atau suara-suara yang mengajak, bahkan mengancam untuk tidak percaya Tuhan atau menjauhi Tuhan, apakah itu shadow atau bukan, Mas? Kalau yang seperti itu. Oke. Saya akan jelaskan dengan contoh ya. Karena pertanyaan ini harus saya gali lagi sebenarnya dalam wawancara klinis, tapi saya akan jelaskan dengan contoh. Beberapa klien yang saya temui itu Mas Haji, yang dia memilih untuk agnostik atau bahkan memilih untuk istilahnya nggak percaya sama agama gitu. Ateis. Nah, ateis ya. Ternyata ada kesamaan tuh. Kesamaannya adalah dia nggak suka atau benci atau hilang kepercayaan pada ayahnya. Ayah ini yang saya maksud adalah lambang otoritas di dalam keluarga, lambang kognitif atau lambang dari logos atau akal gitu loh. Atau logika, tatanan logika gitu. Nah, mirip-mirip tuh kasusnya. Jadi dia tadinya kagum sama ayahnya, tapi ternyata ayahnya ini mengecewakan dia karena apa yang dikatakan ayahnya itu nggak sama dengan apa yang dilakukan. Ayahnya agamis, tapi ternyata ada kebusukan di situ yang dia lakukan juga. Akhirnya anaknya ini memblacklist gitu loh, memblacklist ayahnya, apa yang kamu katakan ternyata nggak seperti apa yang kamu lakukan tuh. Dan dia akhirnya nggak percaya sama Tuhan. Nah, sebenarnya ketidakpercayaan sama Tuhan atau ketidakpatuhan terhadap norma agama, sebenarnya bentuk proyeksi dia terhadap ketidakpatuhan terhadap atau penentangan terhadap hal-hal yang di dalam dirinya. Apa itu? Ya sosok ayahnya itu tadi sebenarnya. Ya, bukan ayahnya tapi sosok ayahnya dalam dirinya. Introjek ayahnya. Karena introjek ayahnya. Nah, akhirnya ini diproyeksikan keluar sebenarnya. Diproyeksikan keluar. Dalam contoh yang lebih ekstrim tuh Mas ya, pasien-pasien schizofren. Pasien-pasien schizofrenia yang mengalami paranoid, ya, jadi dia takut dikejar-kejar, dia menuduh orang lain, ada orang lain yang mengejar dia atau ada bayangan yang mengejar dia, itu sebenarnya adalah bentuk dari shadow itu tadi. Tapi diproyeksikan keluar, ya, diproyeksikan keluar. Ya, sebenarnya itu yang mengejar itu sebenarnya shadow-nya. Mimpi buruk dan seterusnya itu sebenarnya adalah shadow-nya. Tapi
diproyeksikan ke sesuatu, ke objek yang lain gitu loh. Sama sebenarnya orang-orang yang benci berlebihan terhadap sesuatu. Misalkan suka ngeritik pemerintah. Ya kita tahu memang pemerintah kadang-kadang nggak pas ya. Tapi itu mengkritiknya benar-benar keterlaluan dan menjadi menjadi kontraproduktif gitu ya. Akhirnya dia ditangkap dan sebagainya. Itu sebenarnya pelampiasan shadow-nya ke dalam sesuatu yang dianggap wajar gitu loh. Oh wajar sih kalau pemerintah nggak benar kerjanya, maka aku boleh ngeritik dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya bentuk-bentuk dari proyeksi dari shadow itu sendiri, Mas. Jangan-jangan yang dia benci itu ada juga di dalam dirinya. Sebenarnya kita berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi ketika kita memproyeksikan harus ada memproyeksikan yang tepat. Misalkan nih Mas ya, tipe perempuan kita terbentuk kan biasanya dari seorang ibu ya. Ibu kita begini, akhirnya kita terbiasa dengan itu. Akhirnya anima kita itu dalam mengaktualkan itu dengan bentuk perempuan yang seperti itu. Kan gitu toh. Nah, sebenarnya kita mencintai istri kita ya, sebenarnya mirip-mirip itu mengaktualkan kita mencintai sosok anima dalam diri kita gitu loh. Jadi mengaktualkannya dengan cara itu. Sebenarnya kita mencintai orang lain itu proyeksi dari kita mencintai diri sendiri. Kita membenci orang lain itu sebenarnya proyeksi dari kita membenci diri kita sendiri. Agar kita nggak membenci orang lain, sebenarnya kita harus tidak membenci diri kita sendiri. Mengempesin kebencian-kebencian kita terhadap diri kita sendiri gitu loh. Dan mengoptimalkan kecintaan kita ya, bukan kecintaan yang dalam arti egois ya, tapi penerimaan diri kita, mencintai secara tulus diri kita ya, itu yang perlu dioptimalkan. Itu sebenarnya begitu tuh Mas. Oke, menarik nih Mas Danang. Oke, karena ini sepertinya sudah masuk waktu azan untuk Surabaya nih. Ya, mungkin ini diskusi yang sangat menarik ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita gali lagi karena saya yakin mengenali, memahami tentang shadow ini kita mungkin masih ada beberapa kerancuan ya, masih harus diperjelas lagi nih Mas Danang ya. Tetapi karena keterbatasan waktu, setidaknya kita sudah tahu nih, shadow itu ternyata semacam sarana dari yang ada di dalam diri untuk mengekspresikan bagian-bagian yang negatif, pengalaman-pengalaman negatif menjadi sesuatu yang seringkali kalau itu ditekan, kalau itu diabaikan, kalau itu tidak disadari, maka sewaktu-waktu ketika kesadaran ini sedang lemah, maka dia bisa mengambil alih dan akan melakukan sesuatu yang tidak produktif atau sesuatu yang justru bertentangan dengan diri orang itu sendiri. Ya betul ya Mas Danang ya. Nah kemudian, ya kira-kira simpelnya gitu. Ya, shadow ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihancurkan, melainkan bisa didamaikan dengan cara disadari, diterima, kemudian dikempesin emosi negatif yang terkandung di dalamnya, kemudian bisa dilatih untuk digunakan kebaikan, misalnya diproyeksikan pada sesuatu yang positif seperti contoh pada sosok Hulk itu tadi ya. Silakan Arista disambung. Ya, bentar ini lagi buka pulsa tadi. Kalau Arista mendapatkan pembelajaran, ternyata untuk shadow ini justru bukan kita lawan, tapi justru kita kenali, kita utilize supaya bisa menjadi teman kita. Ada 4 cara tadi kalau kita review ulang sebelumnya, bahwa pertama kita perlu menyadari shadow yang ada dalam diri kita, kemudian kita terima, lalu kita netralkan, dan yang keempat adalah kita latih supaya bisa digunakan untuk kebaikan. Itu review dari saya, Pak Haji. Oke. Misalnya kadang-kadang kalau misalnya kenapa ya tiap kali saya sebel dengan sosok Arista ini, jangan-jangan bukan sosok Arista yang bermasalah, tetapi ada sesuatu yang salah di dalam diri saya, sehingga kok saya bisa sebel ketika melihat Arista. Itu shadow. Ya Mas Danang ya? Ya kalau sebelnya shadow, tapi kalau nggak sebel itu biasanya hanya transferan sih. Tapi kalau sebelnya itu yang shadow, karena emosi negatif kan. Kalau transferan itu misalkan kita cinta, kita sayang, itu transferan yang emosinya bisa macam-macam. Tapi shadow itu dalam bentuk transferan juga sebenarnya, tapi transferan yang negatif gitu loh. Oke. Arista, mentimeternya dikeluarin dong. Oke, sebelum ke mentimeter kita vote lagi. Ini pertanyaannya adalah topik apa yang kira-kira yang teman-teman butuhkan untuk dipelajari di pertemuan selanjutnya? Parenting, bisnis, self-healing, public speaking, coaching, NLP, atau hipnoterapi? Silakan di-share vote-nya. Belum, baru 3. 10. Oke, cepat lagi, ayo.
Oke. Ternyata parenting, Pak Haji. Topik selanjutnya adalah parenting. Kemudian lanjut lagi ada kepuasan. Seberapa puas dan menjawab kebutuhan pada sesi Zoom kali ini? Share screen dong. Udah di share screen? Enggak muncul di sini. Oke, lanjut. Bentar, belum. Oke. Ada di angka 4 dan 5, artinya cukup puas. Dan terakhir, ada lagi ke Zoom, ke apa namanya, Mentimeter. Teman-teman silakan buka apa namanya, buka menti.com di Google, kemudian ketikkan angka 618007 di Menti, di Google menti.com. Buka browser, kemudian menti.com. Masukkan kodenya 618007. 618007. Oke, submit. Ya, betul. Boleh dong komentarnya setelah mengikuti sesi ini dan topik apa yang... Tuh, ada satu yang masuk. Silakan. Sepertinya ini ya, agak PR. Oke. Dilanjut, Arista? Oke. Mana tadi? Ketutup ya? Winning the game. Baru 2. Sepertinya sudah azan maghrib ya di Jakarta. Sudah pada hilang. Ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, Pak Haji. Ya. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di forum online Teh Diaturi ini. Mantap, luar biasa. Forum Bagus. Online saling berbagi. Saya selaku host mewakili Arista Jayakusuma dan Andriko Okta Pratama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian kami memiliki banyak kekurangan di sana-sini. Semoga, dan saya yakin, penuturan dari Mas Danang Setiobudi Baskoro ini tentang Shadow sedikit banyak memberikan manfaat bagi kita. Dan semoga kita bisa terus mengupgrade acara-acara ini sesuai dengan demand dari teman-teman yang hadir di forum online Teh Diaturi ini. Terima kasih. Dia ada belasan membahas parenting katanya. Oke. Mungkin kita tutup aja ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Selamat berbuka puasa. Terima kasih juga Pak Danang. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Danang. Yeay. Terima kasih Pak Danang, Coach Danang. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Mas Haji, Mas Arista. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Danang. Materi yang luar biasa sore hari ini. 2 jempol, 4 jempol.